Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mapel pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, kita akan membahas tentang sistem penerangan atau biasa disebut tentang lampu-lampu pada sepeda motor. Oke pelajar Skapsa, mari kita langsung menuju ke materi. Ya, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah pemeliharaan listrik sepeda motor kelas 11 TPSM, yang mana terdiri dari beberapa KD atau kompetensi dasar. Di antaranya, yang pertama adalah memahami prinsip kerja sistem penerangan. Jadi nanti kalian akan mempelajari komponen-komponen prinsip-prinsip kerja pada sistem penerangan. Apakah itu sistem penerangan? Saya rasa kalian sudah tahu. Jadi sistem penerangan adalah sebuah sistem pada sepeda motor yang digunakan untuk menerangi. Yang diterangi apa? Yang pasti sesuatu yang gelap. Kalau kalian punya sepeda motor berada di jalan yang gelap, pasti kalian membutuhkan sistem penerangan. Itu sedikit ulasan tentang sistem penerangan. Untuk KD yang kedua adalah 4.1, merawat berkala sistem penerangan. Berikutnya 3.9, mengevaluasi kerja sistem penerangan. 4.9, memperbaiki kinerja sistem penerangan. 3.2, memahami prinsip kerja sistem instrumen dan sinyal. 4.2, merawat berkala sistem instrumen dan sinyal. 3.10, menganalisis gangguan pada sistem instrumen. Dan 4.10, memperbaiki sistem instrumen. Jadi untuk KD 3.1 sampai 4.10 nanti kita akan jadikan satu, yaitu sistem penerangan, sinyal, dan instrumen. Tadi kalau sistem penerangan sudah dijelaskan adalah sesuatu atau sebuah sistem yang berfungsi untuk penerangan atau menerangi jalan yang gelap. Instrumen itu apa? Sinyal itu apa? Ya, ini nanti akan kita bahas di materi berikutnya. KD berikutnya adalah 3.5, memahami prinsip kerja sistem pengapian elektronik. 4.5, merawat berkala sistem pengapian elektronik. 3.15, menganalisis gangguan sistem pengapian elektronik. 4.15, memperbaiki sistem pengapian elektronik. Ya, jadi KD 3.1 sampai 4.10 nanti akan kita jadikan satu dalam 2 atau 3 pertemuan. Nanti kita jelaskan urut mulai dari penerangan itu apa, instrumen, dan sinyal. Dan materi berikutnya adalah sistem pengapian elektronik. Oke, kita masuk yang pertama, materinya adalah sistem penerangan. Ya, sebelum ke materi kita ketahui dulu tujuan pembelajaran. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran dari sistem penerangan, apa siswa itu bisa apa? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem penerangan dan sinyal. Jelas. Jadi fungsi sistem penerangan itu apa? Siswa harus tahu. Jangan sampai materi sudah selesai, siswa malah tidak tahu. Ditanya sistem penerangan itu apa? Siswa malah tidak tahu. Jadi setelah nanti materi dari sistem penerangan dan sinyal selesai, nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan dan siswa harus lulus dari tugas tersebut. Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan komponen. Pasti, yang pertama fungsi, jelas ini harus tahu. Kalau fungsi sudah tahu, beranjak ke komponen. Sistem penerangan dan sinyal. Saya rasa kalian jurusan TPSM pasti sedikit banyak tahu tentang komponen-komponen dari sistem penerangan itu apa saja. Yang pasti kalau sistem penerangan, namanya penerangan, alatnya atau komponennya yang paling utama adalah lampu. Ya, sinyal ini juga lampu. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara pemeriksaan. Ya, setelah fungsi tahu, komponen tahu, siswa harus bisa memeriksa. Kenapa kok diperiksa? Ya nanti kalau ada trouble atau masalah dari sistem penerangan tersebut. Yang keempat atau terakhir adalah siswa dapat memperbaiki kerusakan. Kalau memeriksa bisa, yang terakhir harus bisa memperbaiki kerusakan pada sistem penerangan. Jadi 4
tujuan ini nanti kalian harus menguasai pada materi sistem penerangan. Kita masuk ke materi sistem penerangan dan sinyal. Ya, pada sepeda motor jelas dilengkapi dengan lampu-lampu untuk menerangi jalan yang gelap. Dan sinyal itu apa, Pak? Ya, sinyal itu adalah ketika kalian contohnya mau belok, kalian pasti menyalakan lampu sen. Mungkin ada yang belum jelas lampu sen itu apa. Lampu sen itu kalau pada bahasa bengkel itu adalah lampu rating. Itu salah satu contoh daripada sinyal. Nanti sinyal itu ada banyak sekali. Yang pertama, fungsi sistem penerangan dan sinyal. Di awal tadi sudah saya jelaskan apakah itu fungsi dari sistem penerangan. Jelas, yang pertama untuk menerangi, jelas. Kenapa kok diterangi? Supaya jalan yang gelap bisa kelihatan, jelas. Yang lain apa kira-kira? Ya, yang lain selain menerangi juga memberi tanda kepada pengendara yang lain. Ya, seumpama di depan kalian ada kendaraan dan tidak menyalakan lampu penerangan. Apakah kalian tahu di depan Anda ada orang atau ada kendaraan yang lain? Ya, itulah sedikit ringkasan tentang fungsi dari sistem penerangan dan sinyal. Kalau dijelaskan secara teoritis, ya sebagai penerang jalan, jelas. Kalau jalannya gelap. Dan pemberi sinyal, tadi pemberi sinyal, tanda misalnya rating atau lampu sen tadi atau klakson kepada pengemudi dan orang lain untuk ketertiban dan keselamatan bersama. Nah, inilah tujuan yang paling penting adalah keselamatan bersama ini. Contoh, jika kalian menggunakan sepeda motor atau naik sepeda motor tetapi lampunya tidak menyala, pasti banyak risiko. Contohnya ditabrak orang karena jalannya mungkin gelap. Itu untuk penerangan. Dan contoh yang lain adalah pemberi sinyal. Misalkan kalian belok kanan, kalian tidak menyalakan sinyal atau lampu sen. Yang terjadi apa? Ya kalian akan ditabrak oleh pengendara yang lain. Jadi fungsi yang paling utama adalah untuk keselamatan pengemudi dan orang lain. Inilah fungsi dari sistem penerangan dan sinyal. Masuk ke materi berikutnya. Setelah fungsi tadi ada komponen. Komponen sistem penerangan. Di sini ada kata sistem. Sistem itu apa kira-kira? Sistem. Ya, pada manusia sendiri juga ada sistem. Contohnya sistem ada pernapasan. Nah, sama. Namanya sistem. Itu jelas komponennya lebih dari satu. Contoh, pada diri kalian, sistem pernapasan komponennya harus lebih dari satu. Nggak mungkin cuma hidung dan mulut saja. Pasti ada komponen-komponen yang lain yang antara komponen satu dan yang lain saling berhubungan. Dan jika terjadi kerusakan pada satu komponen, hasilnya apa? Ya, sistem tersebut akan rusak atau kinerjanya kurang maksimal. Tadi ini sistem ya. Jadi pada sepeda motor itu terdiri dari beberapa sistem. Salah satunya sistem penerangan yang akan kita bahas nanti. Nanti setelah penerangan ada sistem pengapian, ada kelistrikan ya. Nanti di kelas 3 ada sistem starter, pengisian ya. Itulah sistem-sistem yang ada pada sepeda motor, khususnya sistem kelistrikan. Namanya sistem, saya ulangi tadi, komponennya lebih dari satu tadi. Dan jika ada satu komponen yang rusak, nanti akan mengurangi kinerja dari sistem tersebut. Contoh sistem penerangan. Contohnya bagaimana? Jika lampunya putus atau terbakar atau kobong, nah, nanti yang terjadi apa? Lampunya tidak bisa menyala. Itulah sedikit gambaran apakah itu sistem penerangan. Lebih detailnya, sistem itu apa? Pada sistem penerangan terdiri dari beberapa komponen. Ada lampu kepala, ada lampu kota. Lampu kota pun ada dua, lampu kota depan dan
belakang. Mungkin kalian sudah tahu yang namanya lampu kepala mesti letaknya di kepala. Kepala ini di mana? Di depan, jelas. Ya, nanti lampu kepala itu adalah lampu yang paling terang jika pada kendaraan standar. Dan pada lampu tersebut ada 2 filamen. Ada lampu dekat dan lampu jauh. Itulah sedikit gambaran tentang komponen sistem penerangan. Sekilas saja nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah lampu kepala. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit lampu kepala itu apa. Ya, lampu yang berada di depan nyalanya terang. Ada 2 filamen. Kalau pada sepeda motor umumnya ada lampu dekat dan lampu jauh. Jelas. Kalau secara teoritis terletak di depan kendaraan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang berfungsi sebagai penerang jalan. Betul, ya tadi difungsi secara umum sistem penerangan adalah sebagai penerang jalan sekaligus agar terlihat posisi kita oleh orang lain. Tadi juga sudah saya jelaskan pada malam hari. Jadi pada malam hari sebaiknya atau wajibnya lampu kepala ini harus dinyalakan. Supaya apa? Yang pertama terlihat oleh orang lain dan yang kedua untuk keselamatan bersama. Berikutnya, sistem lampu kepala terdiri dari lampu jauh dan lampu dekat. Tadi sudah saya jelaskan. Di mana lampu dekat digunakan sebagai penerang jalan, terutama pada malam hari. Jelas. Tapi sekarang siang hari pun lampu wajib dinyalakan. Sedangkan lampu jauh sering digunakan ketika kita mengasih tanda atau memberi tanda pengganti klakson. Contoh, kalian akan mendahului kendaraan di depan kalian. Bisa klakson, din-din, ya. Bisa menyalip atau mendahului. Atau menggunakan lampu jauh atau dim ya. Ketika mendahului kendaraan lain yang berada di depan kita. Misalkan dim dulu, lap-lap. Pasti pengendara yang depannya sudah paham. Mungkin mengurangi kecepatan atau agak ke kiri supaya bisa didahului oleh kendaraan yang lain. Itulah penjelasan sedikit tentang lampu kepala. Berikutnya, komponen sistem lampu kepala. Lampu kepala saja terdiri dari beberapa komponen atau merupakan suatu sistem. Yang pertama baterai, jelas sekali. Baterai atau aki yang memiliki tegangan standarnya 12 volt. Fungsinya kira-kira apa aki atau baterai? Ya. Kalau lampu yang memiliki penerangan DC tidak ada baterainya, kira-kira yang terjadi apa? Lampunya otomatis tidak bisa menyala karena baterai ini sebagai sumber awal. Kalau dijelaskan secara teoritis, sebagai sumber tegangan DC umumnya memiliki tegangan 12 volt. Ya, inilah fungsi dari baterai, sumber tegangan DC. Tapi baterai tidak bisa menghasilkan tegangan DC atau sebagai penampung daripada tegangan DC. Ya, inilah fungsi dari baterai. Komponen pertama ya, sumber. Yang kedua, ada generator. Apakah itu generator? Ya, kalau pada sepeda motor, generator itu terdiri dari magnet dan kumparan. Magnet saya rasa kalian sudah tahu. Magnet ya. Kalau pada sepeda motor yang berputar pada roda gila itu ada magnet. Sedangkan kumparan itu apa? Ya, kumparan adalah lilitan daripada besi atau tembaga yang dililitkan. Ya, itulah generator. Kalau dijelaskan secara teori ya, sebagai sumber tegangan AC, generator bekerja berdasarkan putaran mesin. Ya, tadi karena apa? Magnetnya ini jadi satu dengan roda gila atau jadi satu dengan crankshaft. Semakin cepat putaran mesin, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan semakin pelan, nanti tegangan yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Itulah komponen yang kedua, generator. Lanjut ke yang ketiga, kunci kontak atau dalam bahasa teknik dinamakan ignition switch. Nah,
Nanti kalau mungkin kalian baca buku materi yang sudah di-share nanti ya, ada ignition switch. Ignition switch itu apa? Adalah kunci kontak. Fungsinya untuk apa? Jelas untuk menghubungkan sumber tegangan dari baterai ke rangkaian. Jadi kalau kunci kontak off, rangkaiannya bagaimana? Terhubung atau tidak? Jelas tidak terhubung. Kunci kontak atau biasa disebut sebagai saklar utama. Jadi ada saklar-saklar yang lain. Kalau kontaknya off, nanti saklar yang lain juga off. Ya, itulah fungsi dari kunci kontak atau ignition switch. Lanjut ke komponen yang keempat, ada saklar. Ini sama-sama saklarnya. Kalau kunci kontak saklar utama ke semua sistem, ya. Kalau saklar lampu ini cuma yang menghubungkan sumber dengan lampu saja. Fungsinya sama, untuk menghubungkan arus ke lampu kepala. Yang pasti selain menghubungkan juga memutuskan, nggak mungkin cuma menghubungkan saja. Jadi saklar antara kunci kontak dan saklar lampu ini fungsinya sama, menghubungkan dan memutuskan. Lanjut ke komponen yang kelima, ada saklar dim. Tadi ada lampu jarak dekat dan jarak jauh atau dimmer. Ini berfungsi sebagai saklar pemindah lampu jauh dan lampu dekat. Jika kalian ingin nyalip atau mungkin di depan Anda ada kendaraan yang ingin Anda salip, ya mungkin bisa didim, lap-lap, ya. Nanti bisa kalian dahului. Komponen berikutnya ada lampu indikator. Ya, lampu indikator ini letaknya di speedometernya. Biasanya kalau lampu indikatornya dinyalakan atau kalian menyalakan lampu indikator jauh, nanti di speedometernya akan menyala lampu indikator jauh. Fungsinya sebagai tanda pengendara bahwa lampu jauh sedang menyala. Indikator ya, cuma memberikan indikator kepada pengendara saja. Bola lampu kepala atau dop ya, adalah komponen yang merubah energi listrik menjadi energi panas atau energi cahaya. Jelas, saya rasa kalian sudah tahu bola lampu kepala atau dop pada sepeda motor. Ya, jenisnya sebenarnya ada banyak. Ada lampu yang dop biasa itu, ada lampu halogen. Mungkin yang ketiga, yang terbaru ada lampu LED. Berupa cahaya yang digunakan sebagai penerang jalan kendaraan. Jadi bola lampu kepala ini adalah komponen terakhir dari sistem lampu kepala tadi. Ya, mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen ya. Ini komponen dari lampu kepala. Dan antara 7 ini, kalau satu rusak, nanti yang terjadi apa? Sistemnya tidak bisa maksimal. Contoh, jika baterainya mungkin drop atau tegangannya kurang dari 12 volt, yang terjadi apa? Mungkin lampunya mati atau lampunya redup dan yang lain. Saya lanjutkan ke ya, ini lampu jenis dari lampu kepala ya. Terdapat 2 tipe lampu kepala atau headlight biasa disebut ya, atau bahasa Inggrisnya headlight. Yang pertama ada tipe semi shielded beam, yang kedua adalah tipe shielded beam. Lampu kepala biasanya menggunakan low filament untuk posisi lampu dekat dan high filament untuk posisi lampu jauh. Di awal tadi sudah saya jelaskan, untuk lampu kepala pada umumnya terdiri dari 2 filamen. Filamen dekat dan filamen jauh. Ya, ini tadi perbedaannya, yang semi shielded beam seperti apa, yang shielded beam seperti apa nanti akan kita bahas pada materi setelah ini. Ya, ini yang pertama tipe semi shielded beam. Apakah itu? Secara teori, shielded beam adalah suatu konstruksi lampu yang dapat mengganti lampu dengan mudah. Jadi, jika lampunya kobong ataupun terbakar atau putus, penggantiannya itu lebih mudah, tinggal dicepot bola lampu kepala atau dopnya diganti dengan lampu yang baru. Itu namanya tipe semi shielded beam. Dan cepat bola lampunya tanpa memerlukan penggantian secara keseluruhan jika bola lampunya bakar atau putus ya. Ini penjelasan dari tadi ya. Itu tipe yang
pertama. Untuk jenisnya, yang pertama adalah bola lampu biasa ya, atau filamen, atau wolfram, atau tungsten. Penjelasannya, bola lampu biasa adalah bola lampu yang menggunakan filamen atau kawat pijar. Jadi di sini ada 2 kawat. Ya, nanti kalau kalian memeriksa lampu kalian, silahkan dinyalakan antara dekat dan jauh. Pasti filamennya yang dekat nyala, yang jauh mati. Begitu juga sebaliknya. Itulah penjelasan dari bola lampu biasa. Ini di toko-toko banyak sekali ya lampu biasa. Ini sepeda motor hampir semuanya menggunakan tipe lampu biasa atau filamen tadi, yang terdiri dari 2 filamen. Saya lanjut, yang kedua, bola lampu halogen. Kalau kalian mendengar halogen itu pasti nyalanya lebih terang. Betul. Penjelasannya, gas halogen tertutup rapat di dalam tabung sehingga bisa terhindar dari efek penguapan yang terjadi akibat naik turunnya suhu. Bola lampu halogen cahayanya lebih terang dibanding lampu biasa tadi, jelas ini. Lebih terang, tetapi memerlukan perlakuan yang khusus. Jadi cara memegang dan cara memasangnya harus hati-hati. Namun lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Ya ini, kekurangannya adalah cepat putus atau cepat hangus. Bisa karena perubahan suhu ataupun cara perawatannya yang kurang benar ya. Biasanya untuk tabungnya ini dipegang langsung bisa hangus lampunya atau bisa terbakar. Kalau terbakar bagaimana, Pak? Ya otomatis lampunya tidak bisa menyala dan harus diganti dengan lampu yang lain. Itulah perbedaan lampu biasa dan lampu halogen tadi. Saya lanjutkan. Ya, yang kedua adalah tipe select beam. Yang pertama tadi yang lampunya bisa diganti. Kalau yang kedua ini lampunya tidak bisa diganti. Apakah ada, Pak? Ada. Pada beberapa model sepeda motor seperti generasi yang lama ya, lampu kepala menggunakan tipe select beam. Apakah yang baru ada? Saya rasa yang baru jarang ya. Ini ditemukan pada motor-motor tipe lama. Tipe ini terdiri dari lensa atau kaca ya, pemantul cahaya atau reflektor yang terbuat dari putih-putih itu ya, filamen dan gas di dalamnya. Jika ada filamen yang rusak atau terbakar, maka penggantiannya tidak dapat diganti secara tersendiri. Nggak bisa dopnya mau cepat terus mau ganti dengan yang baru, tidak bisa. Terus cara penggantiannya bagaimana? Harus mengganti secara keseluruhan atau satu paket. Nah, ini biasanya ada pada motor-motor jenis lama ya, atau pada mobil itu masih ditemukan. Jadi lampunya satu paket, kalau rusak atau putus atau mati, gantinya ya satu paket seperti itu. Nah, mungkin dari penjelasan saya mulai dari fungsi, komponen, ya. Tadi mungkin nanti di materi juga akan dipaparkan lebih jelas lagi. Banyak sekali mungkin yang belum bisa saya sampaikan di sini, tapi di materi sudah ada semua di sana. Ya, sementara untuk lampu kepala atau lampu besarnya seperti itu ya. Jadi penjelasannya ada beberapa tipe tadi dan cara jenis-jenisnya dan cara perlakuan atau penggantiannya. Dan yang kedua ada lampu kota. Ini masih satu paket dengan lampu kepala tadi. Jadi lampu kota ini ada lampu yang nyalanya lebih redup. Penjelasannya, lampu kota disebut juga lampu posisi dinyalakan ketika mulai senja atau keadaan jalan belum gelap. Dengan kata lain, lampu kota berfungsi agar pengendara lain mengetahui keberadaan pengendara. Pada umumnya lampu kota terdiri dari lampu kota bagian depan dan lampu kota bagian belakang. Biasanya di saklar motor kalian, mungkin tiap motor berbeda ya. Jika kalian menyalakan lampu kota, nanti lampu kota depan menyala, lampu belakang juga menyala. Fungsinya untuk apa? Jelas yang belakang untuk supaya kendaraan di belakang kalian bisa tahu kalau di depan itu ada kendaraan.
sekaligus difungsikan sebagai lampu plat nomor pada kendaraan. Jadi biasa disebut lampu plat nomor. Dan di belakang sendiri itu ada dua lampu. Ada lampu kotak dan lampu rem. Nah, lampu rem ini nanti kita bahas pada sinyal. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang lampu kepala dan lampu kotak. Untuk materi selanjutnya nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas adalah sistem instrumen dan sinyal. Mungkin cukup seperti itu. Maaf jika mungkin ada kekurangan. Untuk tugasnya nanti bisa dilihat di Google Classroom. Di sana ada link, nanti silahkan diklik, dimasukkan nama, kelas, dan seterusnya dikerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu sistem instrumen dan sinyal. Terima kasih, mungkin seperti itu dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk tugasnya, kalian bisa simak di Google Classroom. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Untuk mendukung program ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share jika video ini bermanfaat untuk orang lain. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.